Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Eh, saya akan mengulang materi yang kemarin sudah Anda pelajari dari materi yang sudah di-share. Yang pertama adalah terkait dengan turunan di satu titik ya. Tadi sudah disinggung bahwa ada dua persoalan yang bisa saya gambarkan. Misalkan saya memiliki satu buah titik P dengan saya sebut X dengan posisi di C dan ini ada di posisi di C. Kemudian titik yang lain ini adalah Q dengan posisinya adalah di X, ini kurang tinggi. Di Y-nya ini adalah berada di FX. Kalau kemudian ini adalah garis yang menghubungkan antara titik P dan Q, maka kita akan mendapatkan satu garis tali busur. Ini maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Ini adalah satu garis tali busur yang menghubungkan antara titik P dan Q. Kita ketahui bahwa tali busur itu adalah merupakan sebuah kemiringan atau gradien yang bisa dinyatakan dengan fungsi X yang menggambarkan titik Q dan dikurangi dengan fungsi C yang menggambarkan titik C per X dikurangi C. Nah, kemudian jika kemudian titik Q ini mendekat, semakin dekat terus ke arah ke arah P, maka kita akan mendapatkan misalkan tadi ini ya, nah ini ya, garis singgungnya, aduh saya agak, bentar ya, hapus dulu. Saya agak susah gambarnya ya, di sini. Taruhlah begini, semakin mendekat Q-nya, kalau ini P, ini Q, kita gambarkan, tuh, semakin mendekat lagi titik P ke Q-nya, ini adalah P, ini adalah Q, maka kita akan dapatkan bahwa gradiennya atau garis singgungnya ini dia menyinggung satu titik di tali yang menghubungkan antara P dan Q. Ini gambarnya saya agak susah ya, tangannya masih gemeteran. Nah, jadi saya ulangi, jika titik Q mendekati menuju titik P, maka tali busur PQ ini, atau gini ya, saya gambarkan set. Kalau tadi ini di sini, misalkan PQ, kalau ini di sini, nah ini ya, kalau Q-nya mendekat, ini, kalau Q-nya mendekat, terus, kalau Q-nya mendekat, sampai P mendekati Q dan Q mendekati C, dan X mendekati C, kita akan mendapatkan bahwa gradiennya ini adalah menyinggung kurva ini. Hanya menyinggung kurva pada titik yang mendekati P. Sehingga kita mendapatkan bahwa garis singgung di titik P dengan kemiringan itu kita akan mendapatkan M sebagai limit dari X menuju C dengan Fx ke Fk per X min C. Nah, di catatan kemarin sudah dijelaskan bahwa penyelesaian dari limit itu akan dapat diperoleh sebagai bentuk turunan dari fungsi Fx. Nah, nilai turunan ini muncul sebagai perbandingan perubahan atau pergerakan perubahan nilai dari fungsi X. Sehingga saya bisa menuliskan
limit saya agak masih nulisnya belum bisa ada tenaga banyak ya. Limit X titik 0 secara umum menjadi F tambah C dikurangi Fx per delta X ya. Nah, delta X ini ya ini, X dikurangi C. Nah, hal yang serupa sebetulnya konsep turunan ini bisa juga dijelaskan dengan mendekati satu buah konsep terkait dengan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu kita tahu bahwa kecepatan itu adalah delta X per delta T ya. Kecepatan rata-rata ini ya, kecepatan rata-rata itu adalah X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Kalau misalkan ada sebuah benda dengan posisi yang sama, misalkan seperti tadi, kita lihat di sini, ada di ini X1, ini adalah X2, ini misalkan P, ini misalkan Q. Nah, berapa kecepatan sesaat misalkan pada saat di titik P, maka tadi konsepnya sama dengan gradien tadi, dia akan merupakan satu garis singgung, di mana garis singgung ini dapat kita dekati dengan menggunakan limit dari fungsi sini, fungsi ini per ini dikurangi ini. Nah, itu adalah satu konsep turunan yang bisa kita dekati untuk mempelajari terkait dengan diferensial. Nah, sekarang kita lihat jika kemudian sebentar ya. Nah, misalkan sebuah benda itu bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat itu adalah S sama dengan dia fungsi waktu, dan pada saat T sama dengan C itu benda akan berada di fungsi C, dan pada saat T sama dengan C plus H itu benda akan berada di fungsi C plus H. Nah, sekarang kita lihat berapa kecepatan rata-rata dari benda yang bergerak sepanjang garis koordinat dari mulai T sampai dengan C sampai T sampai dengan C plus H. Kita akan mendapatkan P rata-ratanya adalah TC plus H dikurangi FC dibagi dengan H, ya, dibagi dengan H. H ini adalah kita lihat, H ini adalah merupakan delta T ya, delta T. Delta T itu adalah T2 dikurangi T1. Nah, sekarang kita lihat jika H-nya adalah 0, artinya delta T-nya adalah 0, maka ini akan diperoleh kecepatan sesaat di T sama dengan C. Nah, jika ini adalah 0, maka kita akan memperoleh kecepatan sesaat di T sama dengan C, sehingga kecepatan sesaat di T sama dengan C itu bisa kita dekati dengan limit delta H. Limit H menuju ke 0 untuk pi rata-rata sama dengan limit H menuju ke 0 F C plus H min F C per H.
Nah, sekarang dari kedua bentuk, kalau X misalkan C plus H, maka kita akan dapatkan Pi sama dengan limit X menuju ke C, Fx min Fc per X min C. Nah, dari dua bentuk persamaan yang ini, ini dapat katakan satu definisi turunan dari kecepatan sesaat ini dengan menyelesaikan limit dari kecepatan sesaat Fc min Fc per X min C. Sehingga kita akan menurunkan satu turunan pertama di mana fungsi F itu berada di X sama dengan C dengan memberikan notasi F aksen C yang didefinisikan sebagai limit X menuju ke C, Fx, Fx min Fc per X min C. Jadi ini ya penyelesaian dari limit Fx min Fc itu kita definisikan sebagai satu bentuk turunan pertama dari sebuah fungsi di mana X sama dengan C, yaitu limit Fx min Fc per X min C. Notasi lain untuk turunan itu selain dinyatakan dengan F aksen, juga kita bisa nyatakan D Fc per Dx atau Y aksen C. Nah, misalkan sebagai contoh, jika ada sebuah Fx sama dengan 1 per X, kemudian kita ingin menentukan turunan pertama dari misalkan X sama dengan 3, maka kita dapat menyelesaikannya F aksen 3 sama dengan limit X menuju 3 Fx min F3 per X min 3. Kita lanjutkan, ini limit X menuju 3, Fx-nya adalah 1 per X, 1 per X, dikurangi 1 per 3 per X min 3. Ini limit X menuju 3, 3 min X, kemudian 3X min 3 sama dengan limit X menuju 3, kita balikan min supaya bisa kita coret suku yang bawah per 3X X min 3, sehingga kita coret ini menjadi min 1 per 3 XF, bukan limit ya. Sama dengan limit X menuju 3 minus 1 per 3X. Ini hasilnya adalah min 1 per 9. Nah, ini adalah contoh dari persamaan yang tadi yang secara umum menyatakan bahwa turunan pertama dari sebuah fungsi di satu titik C itu didefinisikan sebagai limit X menuju C, Fx dikurangi Fc per X min C. Ini contoh dari penerapan konsep turunan pertama dari sebuah fungsi di satu titik C. Kemudian, seperti halnya kemarin sudah dipelajari, kita juga akan melihat ada yang dimaksud dengan turunan sepihak. Turunan sepihak ini kita lihat turunan kiri. Turunan kiri dari fungsi F
di titik C. Ini mirip dengan yang kemarin, didefinisikan sebagai F turunan pertama min C. Min ini menunjukkan dia turunan kiri, sama dengan limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Kemudian yang satu lagi adalah turunan kanan. Turunan kanan dari fungsi F di titik C itu didefinisikan sebagai F turunan pertama di titik C plus. Plus ini menunjukkan dia turunan kanan, didefinisikan sebagai limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Nah, fungsi F dikatakan ada fungsi F dikatakan ada turunan atau mempunyai turunan, atau dengan kata lainnya adalah diferensiabel. Able itu dapat ya, di titik C jika F aksen min C sama dengan F aksen plus C, sehingga ini F aksen C itu adalah F aksen min C F aksen plus C. Sama seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, di materi yang sebelum UTS, di dalam turunan juga kita mengenal adanya turunan sepihak. Saya ulangi, turunan sepihak ini ada turunan kiri dari fungsi F di titik C yang didefinisikan sebagai F aksen minus C limit Fx min Fc per X min C. Yang kanan sama, hanya diberi tanda positif. Nah, fungsi F, sebuah fungsi dikatakan memiliki turunan di titik C apabila fungsi turunan kiri dari fungsi F tersebut itu memiliki nilai yang sama dari turunan kanan dari fungsi tersebut. Ini ya syaratnya. Namun ini tidak berlaku Nah, seandainya ini tidak memenuhi, tidak sama dengan, maka kita katakan fungsi Fc ini tidak memiliki turunan, ya. Oke, itu ya, ini turunan sepihak. Jadi kita lihat saja, misalkan contohnya, kalau ada Fx sama dengan X kuadrat minus X tambah 3 dengan X yang lebih kecil dari 1, kemudian 1 plus 2 akar X, untuk X lebih besar atau sama dengan 1, pertanyaannya selidiki ya, apakah Fx ini dapat diturunkan di X sama dengan 1 atau tidak. Nah, untuk itu maka kita akan mengecek diferensial sepihak kiri dan diferensial kanannya. Kita akan melihat F aksen min dari 1 itu adalah limit X menuju 1 Fx min F1 per X minus 1, ini persamaan umumnya dulu kita masukkan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sepihak kiri atau diferensial atau turunan kiri, kita masukkan persamaannya limit X menuju 1
Kita lihat untuk yang lebih kecil dari 1 adalah yang ini, yang ada di sebelah kiri, x kuadrat min x tambah 3 minus, ini adalah 1, ini adalah x lebih besar atau sama dengan 1, maka persamaan ini yang kita akan gunakan, 1 tambah 2 akar 1, x-nya langsung dimasukkan 1, per x minus 1. Kemudian kita selesaikan, limit x menuju 1, ini 3 ya, 1 ditambah 2, 1 tambah 2, ini adalah 3, maka ini 3 dikurangi 3 habis, sehingga tinggal x kuadrat min x per x minus 1. Ya, kemudian kita masukkan limit x minus menuju 1, kita x minus 1, agar mudah dicoret yang bawah, x minus 1, kita coret, sehingga hasilnya tinggal 1. Jadi limit turunan sebelah kirinya adalah 1. Kita akan mengecek yang kanannya, absen 1 sama dengan limit x menuju 1, fx dikurangi f1 per x minus 1. Sekarang kita lihat limit x menuju 1. Kita lihat yang lebih besar dari 1 adalah persamaan yang ini. Maka fx-nya kita masukkan 1 tambah 2 akar x minus 1 tambah 2 akar 1 per x minus 1. Oke, sekarang kita lihat ini adalah limit x menuju 1, 2 akar x minus 2, ini ya, akar 1, 1 per x minus 1, sama dengan 2 ini boleh kita keluarkan ya, limit x menuju 1, 2 kurung ya, akar x minus 1 per x minus 1. Nah, kalau kita kemudian kalikan, ini dikalikan akar x minus 1 kali x minus akar ya, akar x minus 1, maka kita akan dapatkan limit x menuju 1, 2-nya kita keluarkan, ini menjadi akar x min 1, ini kebalikannya ya, dikalikan ini kebalikannya, sehingga saya coret dulu sama dengan limit x menuju 1, ini di sini aja dulu. Ini ya, berarti akar x plus 1 dikalikan akar x plus 1 per x min 1 kali akar x plus 1. Ya. Ibu maaf, itu yang atasnya harusnya x min 1. Yang mana? Yang ini ya? Ini ya 2. Oh iya, ini. 2-nya dikeluarin. Yang ini ya? Yang bawahnya Bu, yang 2 kali akar x min 1. Sebentar. Kita runut ya. Sampai sini benar ya? Sampai sini oke ya? Dicek dulu. Sampai sini oke? Ini 1 ya? Oke. Turun ke sini ya. Sampai sini oke? Belum? Yang terakhir Ibu. Oke, Bu, sampai situ. Oke, sampai sini oke. Rubah ke sini atau saya ubah dulu. Dari sini ya bermasalahnya.
Oke. Karya ini agak lemot menghapusnya. Oke. Sampai sini ya. Ini ke sini aja ya. Limit X menuju 1 gitu. Akar X min 1 per akar X min 1 kali akar X plus 1. Akar ya ini. Plus 1. 2 ya. Halo? Bisa? Yang tadi yang salah yang mana? Biar tidak membingungkan. Salah penulisan. Iya Bu, salah penulisan aja tadi yang di akhir harusnya min. Oke, harusnya min ya. Atau saya ulangi lagi, limit X menuju 1. Ini dikeluarkan dulu gitu ya. 2 gitu, akar X minus 1, betul? Iya Betul. Bu. Oke, X minus 1, gitu. Mm, Betul? betul. Iya Bu, betul Bu. Nah, kemudian kalau saya keluarkan gini boleh ya, X minus 1 gitu. Jadi sekarang tinggal punya X min 1. Kita kalikan kebalikannya ya. Akar X min 1 akar X tambah 1 gitu per akar X tambah 1 gitu ya. Boleh ya? Per itu tadi apa? X min 1 ya? X minus 1. Betul nggak ini? Betul. Iya Bu. Iya Bu, sudah betul. Terus 2 limit X min 1. Ini hasilnya apa? Akar X. Negatif Bu. X min 1, Bu. Kenapa? X min 1. X min 1. Yang atas? X min 1. Betul? Per ini aja kan akar X min 1 dikalikan akar X gitu ya. Berarti ini X min akar X itu. Kemudian yang satu lagi, ini 1 ya, 1 plus akar X minus 1. Nah, berarti hasilnya ini kan X minus 1 ya. Yang ini, yang atas. Betul? Betul. Ya, betul. Ya, Bu. X minus 1 per akar X plus 1 ya. Laras deh. Harus, Bu. Iya Ini Bu. betul yang ini ya, sampai sini ya. Mohon Oke. maaf Ibu, yang sebelumnya akar X min plus 1 itu kan akar X ya Bu. Yang mana? Yang itu Bu tuh bawah Yang ini? belum dihapus. Yang ini? Sampingnya. Ini? Sampingnya Bu. Ini? Samping belah kanan. Oh, ini? Yang ini bukan? Yang X plus 1 Bu, akar X plus 1. Yang ini? Akar X plus 1? Ya. Akarnya 2. Yang ini? Ini saya kalikan dengan akar X plus 1 ya. Betul? Saya kalikan dengan kebalikannya. Betul Ibu. Ini sudah terkoreksi. Ini hasilnya ini kan? X min 1 ya. Iya Bu. Ada. Yang bawahnya tetap kan X min 1. Jadi ini ya agak sempit. 2 limit X min 1. X min 1 per gitu. X min 1 kali X plus 1. Terus deh. Betul nggak? Betul Bu. Ya, Bu. Ada yang bisa dicoret nggak? Bisa ya? Tuh. Bisa Bu. Ya, bisa, Bu. Ya, Bu, bisa. Limit X menuju 1. 1 per akar X plus 1 ya? Hasilnya 1 kan? Hasilnya 1 ya?
Betul? 2/2 lah. 2/2 gitu. Betul, Berasa? Bu. Nah, jadi Betul. hasilnya bisa. Bisa ya? Oke. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa fungsi ini dia dapat diferensiabel di X sama dengan 1. Berapa fx ini? Fungsi turunan pertama dari fungsi fx adalah 1. Karena apa? Karena f aksen min x itu turunan pertama di sisi kiri sama dengan turunan pertama di sisi kanan, maka turunan pertama dari x adalah 1. Sama dengan fungsi kiri dan fungsi kanannya. Oke, ada yang mau dikoreksi lagi? Sama ya? Ini agak numpuk, mungkin nggak terlalu bisa dipahami. Ini contoh dari pernyataan yang tadi mengenai bahwa sebuah limit dikatakan memiliki turunan atau diferensiabel sebuah fungsi x diferensiabel di x sama dengan c jika tadi kan pernyataannya gitu ya, ini fungsinya. Jika f aksen kiri di c sama dengan f aksen kanan di c, maka f aksen c. Nah, contohnya yang tadi ya. Jika limit kiri, jika turunan di sebelah kiri sama dengan turunan pertama di sebelah kanan, maka kita katakan fungsi x di titik x sama dengan c itu memiliki turunan, artinya dia diferensiabel. Sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mirip-mirip yang kemarin ya, yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas kekontinuan. F diferensiabel di C, maka F kontinu di C. Nah, ini teorema yang kedua. Jika sebuah fungsi dapat diturunkan di X sama dengan C, maka fungsi tersebut kontinu di C. Nah, tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, jika F kontinu di C, maka belum tentu fungsi f diferensiabel di C. Ini ya teorema yang selanjutnya. Teorema yang pertama tadi, jika sebuah fungsi di X sama dengan C, sepihak kiri sama dengan sepihak kanan, maka fungsi tersebut dapat diturunkan di titik C. Nah, teorema yang kedua, jika sebuah fungsi dapat diturunkan di X sama dengan C, maka fungsi tersebut kontinu di titik C. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jika F kontinu di C, belum tentu F dapat diturunkan di titik C. Nah, kita akan melihat satu contoh bagaimana bahwa teorema ini tidak bisa berlaku sebaliknya. Misalkan ya, Fx sama dengan ini ya, Fx sama dengan mutlak X. Kontinu di X sama dengan 0, tapi ini dia tidak
diferensiabel di X sama dengan 0. Kita akan lihat ya. Jika fx sama dengan X, maka kita mutlak X maksud saya, mutlak X, maka kita punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah X untuk X lebih besar atau sama dengan 0, atau min X untuk X lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang kita akan lihat limit X menuju kanan dulu, fx. Maka hasilnya adalah limit X menuju 0, X. Ini hasilnya 0. Ya. Kemudian kita akan cek yang kiri, limit X menuju kiri, fx, limit X menuju 0, ini yang kecil dari 0 ada yang ini, min X, maka ini hasilnya adalah 0. Ya. Maka kita katakan ini F continue, sebentar jangan dulu ke continue. Maka kita katakan bahwa limit X menuju 0, fx juga 0 ya, karena kiri dan kanannya sama, sehingga kita katakan f adalah continue di X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita ngelihat ya, f aksen min 0, limit X menuju 0. Ini yang pertama, dia continue di X sama dengan 0. Ini persamaan umumnya dari turunan X sama dengan 0. Kita lihat limit X menuju 0. Yang kiri berarti lebih kecil dari 0, kita ambil yang ini. Min X dikurangi 0 per X. Ini hasilnya adalah minus 1. Kita cek yang kanan, turunan pertama yang kanan. Limit X kanan, fx min f0, X dikurangi 0. Yang kanan berarti pakai yang ini ya. Limit X menuju 0, X min 0 per X. Ini hasilnya 1. Nah ini ya. Nah, jadi jika F continue di C, belum tentu F diferensiabel di C. Ini buktinya. Fungsi turunan pertama dari X, di X sama dengan C, turunan pertama dari X sama dengan C, ini tidak dapat diturunkan. Tidak dapat diturunkan karena turunan pertama sepihak kiri tidak sama dengan turunan pertama di pihak kanan. Nilainya min 1 dan 1 tidak sama. Nah ini adalah contoh bagaimana sebuah fungsi fx ini dia continue di titik x sama dengan 0, tetapi dia tidak dapat diturunkan di titik X sama dengan 0. Ini contoh bahwa, saya ulangi, sebuah fungsi X dapat diturunkan di X sama dengan C, maka kita dapat mengatakan fungsi tersebut continue di titik C. Namun, tidak selamanya sebuah fungsi yang continue di titik X sama dengan C itu dapat diferensiabel, dapat memiliki turunan pertama di titik C. Artinya bisa jadi dia tidak dapat diturunkan, bisa jadi dia dapat diturunkan. Sehingga teorema ini tidak dapat kita nyatakan dalam kebalikannya. Ya, jadi hanya satu arah saja.
Oke. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Sebuah fungsi f(x) x kuadrat ditambah b, pintar tanda minus ya, x kuadrat tambah b dengan x lebih kecil dari 1, kemudian ax, x lebih besar sama dengan 1, di x sama dengan 1 diminta mencari konstanta a dan b ya. Nah, ini untuk menyelesaikan sebuah fungsi untuk menentukan sebuah konstanta, maka kita akan mencari fx, turunan pertama fx di titik x. Artinya, yang pertama adalah bahwa f itu harus kontinu di x sama dengan 1, kemudian turunan kiri sama dengan turunan kanan di x sama dengan 1 ya. Nah, nanti Anda boleh coba ya di rumah dengan menggunakan dua syarat ini akan ditemukan konstanta a dan b ya. Tidak saya kerjakan, nanti Anda boleh mengerjakannya di rumah ya. Ini contoh lain bagaimana kekontinuan sebuah fungsi di satu konstanta dan teorema turunan kiri dan turunan kanan itu dapat digunakan untuk menentukan sebuah titik A dan B pada sebuah fungsi ya. Kemudian saya akan share saja. Yang lainnya terkait dengan aturan saja ya. Hari ini hanya sampai pada aturan. Saya cari dulu materinya. Aturan pencarian turunan ini hanya merecalling saja sebetulnya. Bentar ya, saya lagi buka-buka dulu PowerPoint-nya. Apa yang saya tadi tuliskan, nanti akan saya share materinya ya, sudah saya buat dalam bentuk PDF. Sayang, ambil minuman. Terus pakai gelas itu. Oke, ini ya. Oke, ada yang sudah terlihat belum? Saya kira ini sudah dipelajari ya di saat SMA. PowerPoint-nya sudah share belum? Tershare belum? Kalian udah tahu belum? Sudah, Bu. Ini adalah aturan bagaimana cara mencari turunan ya. Yang pertama, jika fx sama dengan konstanta, maka turunan pertamanya pasti 0 ya, kalau nilainya konstanta. Kemudian yang kedua, jika kemudian fungsinya adalah x pangkat r diturunkan terhadap x, maka cara menurunkannya adalah r dikalikan dengan x pangkat r min 1 dengan cara bilangan real ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia penjumlahan atau pengurangan? Turunan dari fungsi fx plus fungsi gx itu adalah kita tinggal jumlahkan satu persatu, artinya turunan pertama dari fx plus turunan pertama dari gx atau minus ya. Jika turunan pertama dari fx minus gx, maka turunan pertamanya adalah f aksen x minus g aksen x masing-masing suku kemudian diturunkan.
Bagaimana kalau dengan perkalian? Turunan pertama dari fungsi fx kali fungsi gx itu adalah turunkan dulu fungsi f-nya, dikalikan fungsi gx, gx-nya tetap, plus fungsi fx-nya tidak diturunkan, baru fungsi gx-nya diturunkan. Ya, saya ingat turunan pertama dari fungsi gx itu 2 kali menurunkan masing-masing suku. Dengan suku yang lainnya tetap tidak dilakukan penurunan. Nah, fungsi fx lakukan dulu penurunan dikalikan dengan fungsi gx tanpa diturunkan. Plus fungsi fx tidak diturunkan, baru fungsi gx-nya diturunkan. Kemudian aturan untuk pembagian fungsi fx dibagi fungsi gx, turunan pertamanya adalah sama, hampir mirip dengan yang perkalian, suku masing-masing diturunkan, dengan suku yang lain dibuat tetap, tapi minus ya. Yang atas dulu, fungsi fx diturunkan, fungsi yang di bawahnya tetap. Dikurangi, fungsi yang atasnya tetap, tidak diturunkan, kali turunan pertama atau gx, per kuadrat gx per fungsi yang bawah dikuadratkan. Tapi dengan catatan, supaya dapat terdefinisi, maka penyebut itu harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi fungsi fx per gx-nya dengan catatan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Cara penurunannya adalah ini ya, fungsi atas diturunkan, dikalikan fungsi bawah, tidak diturunkan, dikurangi fungsi atas, tidak diturunkan, dikalikan fungsi pertama diturunkan, per g kuadrat x. Ya, ini banyak sekali, nanti akan ditemukan pada beberapa konsep fisika, itu utamanya di mekanika, di gelombang, di termodinamika, di jas, itu ini akan banyak sekali digunakan ya. Ini hanya pembuktian saja, tidak perlu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh untuk aljabar penjumlahan. Sebuah fungsi x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4. Ini barangkali Anda juga sudah mempelajarinya di fisika dasar ya. Jika sebuah fungsi benda bergerak dengan posisi dari titik anu ke titik anu dengan fungsi terhadap waktu, biasanya misalkan dinyatakan dalam T pangkat 3 tambah 3x tambah 3t kuadrat plus 4, maka berapakah kecepatannya? Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini dalam bentuk X, kalau di dalam fisika dasar, di dalam mekanika mungkin fungsinya adalah fungsi waktu ya. Atau fungsi posisi juga boleh. Tadi seperti aturan yang sudah dijelaskan bahwa cara menurunkan aljabar adalah diturunkan satu-satu ya. 3x kuadrat, 3 kali 2x, ini adalah konstanta 0 ya. Nah, ini bagaimana dengan perkalian? Ini yang perkalian ya. X pangkat 3 tambah 1, x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini 3x kuadrat, atau mau kita kotret aja? Kita kotret aja ya, biar kelihatan. Saya balik lagi ke whiteboard-nya. Kita kotret bareng-bareng ya, biar lebih. Kita lihat. Whiteboard-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ini contoh untuk yang aljabar dan konstanta ya. X pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4. Berapa turunan pertamanya dari X? Itu kita lihat 3 kali X 3 min 2
tambah 3 kali 2x 2 min 1 ditambah 0 ya, karena konstanta itu 0. Maka ini hasilnya adalah 3x tambah 6, 3x kuadrat ya, 3 minus 6 kuadrat, 6x plus 0. Sehingga ini menjadi 3x kuadrat ditambah 6x ya. Kemudian contoh yang kedua, sebuah fungsi x sama dengan x pangkat 3 tambah 1 dikalikan x kuadrat tambah 2x plus 3. Tadi aturannya gimana? Aturannya seperti apa tadi yang perkalian? Saya tuliskan ya. Kalau yang perkalian, ya, f aturannya di sini aja biar cepat. D f x kali gx per dx sama dengan f aksen x kali gx plus f x gx gitu ya. Turun yang pertama. Ayo Mangga, gimana cara ngerjainnya? Yang ini. Berarti ini diturunkan dulu, ini tidak kan? Yang ini ya, f aksen x kali gx. Ini kita turunkan dulu menjadi 3x kuadrat. Yang ini tidak. Berarti x kuadrat tambah 2x tambah 3. Oke. Nah, sekarang ini plus ya. Plus. Sekarang mana yang diturunkan? Yang ini tetap dulu. Ini ya, fx-nya tetap. X pangkat 3 tambah 1 kali, ini baru diturunkan lagi. 2x tambah 2. Ini ya. Tinggal diselesaikan saja. 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 tambah 9x kuadrat. Ini ya perkalian yang ini. Turun aja dulu. Tambah. Nah, ini baru dikalikan lagi yang ini. Berarti ini 2x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 2x tambah 2. Ini ya. Oke. Kita lihat ini pangkat 4 sama, berarti 5x pangkat 4 tambah, ini sama, 6, 7, 8 tambah 8x pangkat 3 tambah, nggak ada kuadrat ini ya, 9x kuadrat tambah 2x tambah 2. Ya. Jadi ini jawabannya. 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 2x tambah 2. Jadi, saya ulangi untuk yang perkalian, D, dx dari fungsi fx kali fungsi gx, itu cara menyelesaikannya, turunkan fungsi x dikalikan fungsi gx ditambah fungsi x-nya tetap dikalikan turunan pertama dari g. Ini contoh penyelesaian untuk perkalian. Nah, bagaimana untuk pembagian? D dx dari fungsi fx per dx. Ya, ini f aksen x dikalikan dx minus f aksen x dikalikan salah. X dikalikan G turunan pertama dari X per G kuadrat X. Ya, ini rumus umumnya. Misalkan X-nya adalah X plus 3 per X kuadrat plus 1. Maka ddx dari Fx atau f aksen x-nya adalah, gunakan rumus ini ya. Ini diturunkan 1 dikalikan
X kuadrat tambah 1 yang bawah. Ini adalah F aksen X. Ini adalah G aksen X-nya. Minus X tambah 3. X tambah 3. Bawahnya adalah 2X. Jadi pertama yang bawah ini adalah 2X. Dikalikan dibagi X kuadrat tambah 1 di kuadrat. Ini hasilnya adalah sini aja ke bawah. X kuadrat tambah 1 minus ini aja dulu ya. 6x kuadrat kurung aja ya, 6x tambah kok 6x kuadrat, 2x ya, 2x kuadrat tambah 6x per X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 2. Ini kita buka X kuadrat tambah 1 minus 2X kuadrat minus 6X per X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 3. Ini adalah minus X kuadrat, ini ya, minus 6X plus 1 per X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 2. Maka ini jawabannya ya. Ini contoh untuk aturan penurunan untuk fungsi yang pembagian fx per gx. Oke, kurang lebih begitu ya. Contoh-contohnya, nanti kalau kurang jelas apa yang tadi saya jelaskan itu sudah saya buatkan dalam bentuk PowerPoint ya. Termasuk nanti di dalam PDF yang akan saya share itu ada beberapa latihan soal yang tidak saya kerjakan. Dan hasilnya tolong share di LMS ya. Kalau bisa hari ini ya, biar nanti saya periksa mana yang belum paham dan mana yang tidak paham, sehingga saya bisa menyiapkan untuk materi yang akan datang apa harus diulangi atau tidak. Sebentar, termasuk untuk nilai UTS-nya, alhamdulillah banyak yang nilainya bagus. Sebentar ya, saya masih baca. Saya akan bahas dulu hasil UTS-nya sebentar. Yang nilainya bagus, alhamdulillah mendominasi dari hasil UTS kemarin. Hanya ada beberapa mahasiswa yang nilainya masih di bawah kelulusan. Jadi nilainya masih di angka 40 ya. 1, 2, 3. Ada 3 mahasiswa yang nilainya 40. Kemudian 1 ini ya 40, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 mahasiswa yang nilainya di bawah 50 ya. Paling kecil ini nilainya di 26. Artinya total skornya adalah hanya 4 yang benar dari 15. 11 soal salah. Kemudian yang nilainya 40 itu 6 menjawab benar dari 15 soal ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang nilainya yang 5 orang ini mohon perhatiannya di dalam pengumpulan tugas,
pengerjaan nanti akan ke fakultas ya. Jadi di akhir bulan kemarin Prodi menagih nilai UTS dan sudah direkap oleh Prodi. Itu menjadi catatan di Prodi juga catatan di fakultas mengenai nilai-nilai perolehan UTS-nya. Alhamdulillah ya, dari sekian banyak mahasiswa yang mengikuti UTS itu sudah di atas B. Hanya memang tadi sudah saya sebutkan 40, 66, 26, 40, 46, 53, 40, 46 itu perlu menjadi perhatian tersendiri sehingga menjadi motivasi bahwa tugas-tugas dan ujian-ujian yang akan datang itu akan lebih baik lagi ya. Walaupun UTS tidak semata-mata ya menjadi satu penilaian akhir saja untuk keputusan nilai akhir, tapi tentu ini menjadi satu buah gambaran. Berarti saya masih belum berhasil menjelaskan terkait materi bilangan dan limit pada beberapa mahasiswa yang belum memperoleh nilai. Nanti untuk teman-teman yang masih belum paham, sebetulnya boleh japri Ibu ya di WA, apa yang belum dipahami. Makanya ada soal yang akan saya share, mohon agar segera di-share nanti di LMS-nya, dikerjakan secara ini aja ya, masing-masing, tidak perlu berdiskusi untuk mengevaluasi bagian mana yang belum paham gitu ya. Jadi pengerjaan tugasnya silakan saja nanti tinggal dituliskan di bagian forum atau tugas tersebut bahwa saya belum paham nomor yang mana dan seterusnya. Nanti tentu akan menjadi penekanan kembali di pertemuan selanjutnya. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Saya bicaranya masih sakit dada ya, masih was-wasan. Jadi masih memaksakan untuk bisa bertemu kalian, mohon maaf. Saya juga belum ke kantor ya. Masih istirahat di rumah, tapi juga nggak enak juga ya, setiap pertemuan tidak ada penjelasan. Mohon maaf jika penjelasannya tidak maksimal, karena kondisi saya yang belum memungkinkan. Mudah-mudahan nanti dengan membaca apa yang telah dijelaskan pada hari ini akan lebih paham lagi ya. Mangga beberapa soalnya dikerjakan, apa yang belum pahamnya boleh ditanyakan, nanti kita bisa diskusi ya. Soal UTS-nya sudah saya sharekan ya, barangkali kawan-kawan ada yang mau mengkoreksi bagaimana kunci jawabannya yang salah, mangga nanti kita diskusikan ya. Saya ngerjainnya pakai tulis tangan, mudah-mudahan terbaca ya, tadi motonya agak gelap. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya menjelaskannya sedikit-sedikit aja ya, kita juga masih ada, ini 10 ya, masih ada 5 pertemuan lagi, insya Allah beres. Boleh bertanya? Boleh, Pramudia, mangga. Sepenting sih kita menulis D per DX gitu. Biasanya kalau saya sendiri tuh nggak menulis D per DX gitu, langsung efek aja di situ. Oke. Nanti di fisika matematika, di FISMAT, dan di beberapa aplikasi pemanfaatan turunan, itu penggunaan turunan itu ditulisnya dalam bentuk DX, karena akan dibedakan dengan turunan parsial ya. Sebentar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi nanti kalau misalkan dituliskan dalam bentuk turunan seperti ini ya, kemudian ini juga tidak salah, ini kan menunjukkan turunan pertama dari X ya. Tapi kenapa kemudian saya menuliskannya seperti ini, nanti dalam aplikasinya banyak begini, karena nanti di dalam termodinamika ada banyak variabel yang mempengaruhi satu buah sistem yang sedang kita tinjau. Variabel yang sedang kita tinjau itu bisa volumenya, bisa temperaturnya, bisa tekanannya. Nah, kadangkala dalam satu fungsi dia bisa merupakan 3 variabel yang mempengaruhi sistem yang sedang kita tinjau, sehingga
Bisa jadi fungsinya ini adalah fungsi dari volume, fungsi dari tekanan, fungsi dari temperatur dan fungsi dari tekanan. Nah, tetapi di dalam fisika ketika meninjau pengaruh variabel yang ada di dalam sistem, tidak mungkin kita meninjau seluruh variabel ini dalam satu tinjauan secara bersamaan. Kita, misalnya gini, bagaimana pengaruh volume misalkan? Bagaimana pengaruh volume terhadap sistem? Nah, maka kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh volume terhadap sistem, maka variabel yang lain harus dibuat tetap, harus dibuat konstan. Bagaimana pengaruh temperatur terhadap misalkan sistem yang sedang kita tinjau, maka volume dibuat tetap. Misalkan ini ada dua buah sistem, volume dibuat tetap. Maka P1 harus sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Tekanannya P1 harus sama dengan P2. Maka kita akan melihat pengaruh T1 terhadap pengaruh T2. Nah, bagaimana ini bisa dinyatakan dalam persamaan matematis? Maka kita akan menyatakan turunan pertama dari fungsi P, T, dan P ini dinyatakan dalam bentuk parsialnya, sehingga penulisannya tidak D lagi, tapi dia do. Itu ya, turunan pertama parsial dari fungsi variabel volume, tekanan, dan temperatur dan tekanan yang diturunkannya hanya temperatur saja. Nah, maka kita nanti di dalam penulisannya itu akan lebih banyak menggunakan fungsi ddx, fungsi fx. Bukan masalah penting atau tidak penting, tetapi untuk arti fisik dari apa yang sedang diturunkan atau apa yang sedang dinyatakan dalam persamaan matematis. Sebetulnya orang fisika bukan orang matematis, tetapi bahwa alam ini dia keterkaitannya adalah teratur, yang bisa kemudian dinyatakan dalam sebuah persamaan sehingga kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi lewat persamaan matematik tersebut. Misalkan ketika Pramudia punya persamaan kecepatan, itu merupakan fungsi posisi dari x kuadrat tambah 2 misalkan ya. Misal ya, kecepatan merupakan fungsi posisi dari x kuadrat tambah 2 dan seterusnya, maka berapa posisi yang akan ditempuh benda tersebut pada saat T sama dengan sekian misalkan ya, itu kan bisa terprediksi. Jadi persamaan matematis ini kan menggambarkan satu pola keteraturan dari alam yang kita pelajari. Nah, fisika sendiri kan mempelajari tentang alam. Nah, alam ternyata dipelajari oleh manusia, dia tergambar dalam sebuah persamaan yang menggambarkan keteraturan. Nah, tetapi keteraturan ini ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Sehingga dalam persamaan matematisnya atau dalam fungsi matematis yang disajikannya, dia menggambarkan banyak variabel. Nah, bagaimana turunan ini kemudian ditetapkan atau diterapkan dalam persamaan atau yang berlaku di dalam fisika, itu misalkan di dalam gerak, di dalam mekanika. Ketika sebuah posisi dapat dinyatakan dalam sebuah keteraturan fungsi, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah menggambarkan kecepatannya. Turunan keduanya menggambarkan percepatannya, gitu ya. Paham ya? Nah, itu sebetulnya nanti di dalam aplikasi ya, walaupun sekarang baru murni matematik saja ya. Makanya nanti di semester yang akan datang, Pramudia akan belajar fisika, matematik. Jadi matematika kita bukan orang matematis ya, yang secara filosofi harus paham, ini kok bisa ya F aksen X ini hasilnya seperti ini, maka kita belajar pembuktian secara filosofisnya. Tetapi kalau kita orang fisika, matematika ini tools. Tools itu alat untuk kemudian mempelajari alam. Karena ternyata dengan tools ini, keteraturan alam ini bisa dibaca. Jadi tidak kualitatif, tapi dia sifatnya kuantitatif. Misalkan Pramudia mengukur, ini bagaimana sih pengaruh pengaruh tegangan dan kuat kumparan misalkan ya. Kita kan punya angka-angka, hasil eksperimen, yang kemudian angka-angka itu kita gambarkan dalam sebuah model grafik misalkan.
tegangan terhadap kuat arus. Dan dari grafik itu kemudian kita mendapatkan satu pola keteraturan, apakah linier, apakah hiperbolik, apakah tentu tergantung alamnya sendiri ya, secara alamiah, apakah dia tergambar. Kalau ohmik, tentu dia bersifat linier, bahwa semakin besar sumber tegangannya, maka arusnya juga akan semakin besar. Sehingga dari situ, karena dia bersifat ohmik linier, persamaan linier yang menggambarkan data yang diambil oleh Pramudia itu akan tergambar. Sehingga kita dapat memprediksi butuh berapa sih sumber tegangannya biar kuat arusnya sekian. Nah, dari persamaan yang kita mendapatkan dari persamaan linier ya Pramudia. Nah, tetapi sebetulnya kita nggak berpikir linier itu apa sih, misalkan secara filosofinya. Nah, kita kan bukan orang matematis ya, kita hanya menggunakan matematika itu untuk mempelajari alam yang sedang kita kaji gitu ya. Jadi matematikanya ini tools ya, tools. Bahwa nanti turunan pertamanya dalam bentuk F aksen, do X, do X itu nanti akan lebih tergambar ketika kita apa, variabel apa, konsep apa sebetulnya dari turunan ini dan seterusnya ya. Oke, orang-orang fisika hebat-hebat. Masalahnya selain dia harus pintar konsep fisikanya, matematikanya harus jago. Jadi memang ada apa ya? Ada keterkaitan yang linier antara kemampuan matematis seseorang dengan kemampuan pemahaman fisika ya. Jadi jika kemampuan fisikanya tinggi, maka pasti dia jago matematik. Tapi tidak sebaliknya. Orang matematik, jago matematik, belum tentu dia jago fisika. Nggak bisa dibalik. Tapi saya yakinkan, kalau Pramudia jago fisika, saya yakin dia jago matematik. Ya, nah, gitu hebatnya orang fisika ya. Kalau orang fisika jago, pasti dia jago matematik. Tapi kalau seseorang jago matematik, belum tentu dia paham. Nah, itu ya. Oke, Pramudia ya. Nah, itu yang bisa Ibu jawab. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain nggak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika masih terbata-bata. Apa ya, namanya belum bisa maksimal nih. Mudah-mudahan doanya saja bisa maksimal lagi, semangat lagi ya untuk bisa menemani kalian sampai di akhir semester 8 ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, panjang umur ya. Ibu akhiri hari ini, mohon dipelajari kembali materi yang sudah dijelaskan dari file yang akan saya share ya. Itu sama persis dengan apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu potretkan tadi ya.